Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Didi Syahyuni, SE SIPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam presentasi kelompok kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik yaitu pengadaan manajemen rantai pasok dan distribusi global. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febrianto, yang kedua ada Noval Rizky Fareza, yang ketiga ada Alicia Istiqomah, yang keempat ada Esti Widyasari atau saya sendiri, yang kelima ada Mira Rahmadian. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Alicia Istiqomah. Pada Alicia, dipersilahkan. Pengadaan adalah distribusi global yang memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran dalam aliran barang maupun informasi, baik dari pihak pemasok hingga sampai dengan ke konsumen akhir. Strategi pengadaan yang efektif seperti production dan analisis big data mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Dalam distribusi global, integritas teknik informasi sangat membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, mengoptimalkan logistik, dan mengurangi ketergantungan pada suatu wilayah geografis. Namun, pengelolaan global juga dapat mendatangi tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi antar negara, serta risiko politik dan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukannya sebuah koordinasi yang cukup baik antara pihak rantai pemasok, strategi adaptif, dan penggunaan teknologi yang canggih. Maka dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing serta mengurangi biaya dan memastikan keberlanjutan operasional di pasar internasional. Pengadaan berdasar destinasi. Pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, ataupun suatu kerja perangkat daerah institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya keseluruhan kegiatan untuk memperoleh barang ataupun suatu jasa. Adapun tahap pengadaan yaitu satu, mulai dari persiapan, perancangan, pembentukan panitia, penetapan sistem, dan penyusunan jadwal HPS atau harga perkiraan sendiri dan komen pengadaan. Yang kedua ada proses pengadaan. Proses pengadaan meliputi pemilihan dan penetapan penyedia barang atau jasa tersebut. Yang ketiga ada penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak ini meliputi dari menyusun dokumen kontrak yang mengatur hak dan kewajiban. Yang keempat ada pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak terdiri dari pengawasan, evaluasi, dan juga penyelesaian kontrak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Febrianto. Febrianto, dipersilakan. Selanjutnya, e-procurement, pengadaan secara elektronik atau e-procurement merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik atau jaringan internet atau intranet atau electronic data interchange atau ADI. Metode pelaksanaan e-procurement ada 4. Yang pertama ada e-tendering atau pemilihan pemasok secara terbuka melalui sistem elektronik yang dapat diikuti oleh semua pemasok terdaftar. Yang kedua ada e-bidding, pengadaan dengan penyampaian informasi secara elektronik dari pengumuman hingga hasil pengadaan. Yang ketiga ada e-katalog atau sistem informasi yang membuat daftar barang, spesifikasi teknis dan harga dari penyedia barang. Yang terakhir ada e-purchasing atau pembelian barang dan jasa menggunakan sarana e-katalog. Selanjutnya
Ada distribusi global. Distribusi global adalah sistem yang mengelola aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen di berbagai negara dengan mempertimbangkan faktor budaya, regulasi, dan logistik. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien melalui saluran distribusi yang terencana, sumber daya yang dikelola dengan baik, dan hubungan dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transfer produk antar negara. Ada tiga strategi distribusi internasional yang umum. Yang pertama ada strategi distribusi internasional, itu mengirim barang antar negara produsen dan konsumen digunakan oleh perusahaan internasional hanya melakukan ekspor. Yang kedua ada strategi distribusi luar negeri, mencangkup panjang margin efisiensi dan efektivitas distribusi antar negara digunakan oleh perusahaan multinasional. Yang terakhir ketiga ada strategi distribusi global, mengelola sumber daya, persediaan, dan saluran lokal dalam sistem distribusi global terkontrol digunakan oleh perusahaan global. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Naufal. Selanjutnya adalah studi kasus pengadaan yang ada pada PT Unilever Indonesia. Berikut ini adalah data pengadaan manajemen rantai pasok dan distribusi global PT Unilever Indonesia berdasarkan informasi dari presentasi perusahaan yang dilakukan pada 22 Juni 2023, menggambarkan komponen-komponen kunci dalam pengadaan manajemen rantai pasok dan distribusi global PT Unilever Indonesia. Dengan total 607 distributor dan 8 pabrik, perusahaan memiliki infrastruktur yang kuat untuk mendukung distribusi produk secara efisien di seluruh Indonesia. Jumlah truk yang mencapai 2.400 menunjukkan kapasitas distribusi yang besar, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar dengan cepat. Data ini juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengadaan manajemen rantai pasok PT Unilever Indonesia. Dengan infrastruktur yang kuat dan kapasitas distribusi yang besar, perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk mengoptimalkan operasionalnya. Yang selanjutnya adalah studi kasus e-procurement untuk mengoptimalisasi LPSI Kota Pariaman. LPSI atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Pariaman bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya integrasi sistem informasi, dan dominasi pedagang besar yang menghambat UMKM lokal. Optimalisasi dilakukan melalui 5 strategi. Yang pertama, peningkatan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan analisis beban kerja. Lalu yang kedua, integrasi sistem informasi dengan e-katalog untuk kolaborasi dengan UMKM. Lalu yang ketiga, ada pengurangan praktik manual guna mencegah potensi korupsi dan memastikan transparansi. Lalu yang keempat, adanya penguatan budaya kerja berbasis digital melalui sosialisasi berkelanjutan. Lalu yang kelima, penerapan kontrol berbasis SOP untuk memitigasi risiko dalam pengadaan. Dengan strategi ini, LPSI dapat mewujudkan pengadaan yang lebih efisien, mendukung UMKM, dan meningkatkan pelayanan publik yang kompetitif dan transparan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nyai Rahmadian. Lalu di sini ada studi kasus distribusi global, dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap distribusi global. Konflik Rusia-Ukraina mengganggu distribusi pangan dunia, terutama biji-bijian dan minyak sayur, akibat blokade Laut Hitam, kerusakan infrastruktur, dan serangan ke pelabuhan Ukraina. Jalur alternatif melalui Rumania dan Polandia hanya mampu menangani sebagian kecil kebutuhan dengan biaya lebih tinggi, memicu lonjakan harga pangan global. Akhirnya, kerawanan pangan meningkat, terutama di negara berkembang yang bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina. Sanksi internasional juga memperburuk krisis dengan menghambat pembayaran impor. Penelitian ini merekomendasikan kerjasama internasional untuk menjaga distribusi pangan, mekanisme sanksi yang lebih terukur, dan pengembangan transportasi lintas negara yang efisien untuk memastikan ketahanan pangan global. Berikut adalah kesimpulan dari materi pertemuan kali ini. Manajemen rantai pasok global berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan responsivitas terhadap dinamika pasar. Strategi seperti e-procurement dapat meningkatkan koordinasi, mengoptimalkan informasi, dan mengurangi kesalahan pengadaan, asalkan didukung dengan kompetensi SDM, kepatuhan, dan teknologi yang memadai. Tantangan seperti konflik geopolitik dapat mengganggu distribusi, meningkatkan kerawanan pangan, dan menaikkan biaya operasional, sehingga diperlukan kerjasama internasional, transportasi lintas negara yang efisien, dan mekanisme sanksi yang tepat.
Strategi inovatif dan adaptif diperlukan untuk menghadapi tantangan global, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keberlanjutan operasional di pasar internasional. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Sepertinya nggak ada Esti. Mau ditutup aja. Ya, karena tidak ada pertanyaan, jadi saya tutup aja. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini saya pamit langsung. Terima kasih.